Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pemirsa sahabat Daku Al-Mukarramah dimanapun Anda berada, Al-Fakir senang sekali malam ini, malam ke-18 Ramadan, kita berjumpa kembali dalam rangka untuk silaturahim, tegur sapa satu sama lain, dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ikhtiar dan ibadah kita dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menuntut ilmu, ta'lim. Sahabat Daku Al-Mukarramah, malam ini kita akan membahas sebagaimana yang telah dimaklumkan sebelumnya, bahwa kita tetap mengambil tema ayat suci di atas konstitusi dengan subtema penistaan agama dan akibat hukumnya. Kenapa tema ini Al-Fakir ingin sampaikan? Akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial kita lihat, kita dengar, kita saksikan, bukan hari makin berkurang tetapi makin bertambah penistaan demi penistaan agama, terutama kepada agama Islam. Memang sudah sunnatullah bahwa Islam adalah agama Allah yang ada yang menerima, ada yang menolak. Sejak zaman Rasulullah, Islam hadir, tak sedikit yang menolak di awal-awal kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menolak secara halus, ada yang secara terang-terangan, bahkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dalam konteks Indonesia, di zaman Orde Lama kita pernah mendengar juga penghinaan pada Rasulullah yang disampaikan oleh kaum komunis, menyebut Nabi Muhammad sebagai kadal gurun atau kadrun. Dan hari ini kita dengar kembali istilah kadrun, kadal gurun, yang disematkan kepada umat Islam dan tokoh-tokoh ulama. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebut umat Islam dan para ulama dengan sebutan kadrun, kadal gurun. Na'udzubillah. Pada zaman Orde Lama, Orde Baru, kita pernah mendengar Rasulullah dipolling oleh seorang jurnalis yang hari ini dia sudah meninggal. Dibuat polling peringkat manusia yang berpengaruh. Ditempatkan Rasulullah bukan ditempatkan di atas, tapi di bawah. Disejajarkan dengan tokoh-tokoh manusia-manusia biasa. Sehingga akhirnya umat Islam protes dan akhirnya yang bersangkutan masuk penjara. Yang melakukan polling ini adalah bukan orang Islam. Pada zaman reformasi kita masih ingat, bahkan berjuta-juta umat Islam berkumpul di Monas akibat gugatan umat Islam tidak mau didengar. Kita sama-sama tahu akhirnya disidang dan diadili, yang bersangkutan
memang ditetapkan tersangka dan bersalah dan divonis, tetapi kita sama-sama tahu vonis tersebut tidak sesuai harapan. Bahkan bukan dimasukkan dalam sel penjara sebagaimana lazimnya tersangka, terpidana, tetapi hanya dititipkan di suatu lembaga pemasyarakatan yang tidak lazim. Bahkan anehnya, setelah bebas pun bukan diberikan sanksi hak-hak politik, bahkan yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat BUMN. Luar biasa. Sehingga hal ini menjadi jurisprudensi tanda kutip oleh anak-anak muda, sehingga anak-anak muda dengan mudahnya, dengan tanpa beban melakukan penistaan agama, karena memang sanksi hukumnya tidak jelas, tidak memberikan efek jera. Itulah mungkin salah satu penyebabnya mengapa penistaan agama hari demi hari semakin banyak, semakin marak, semakin masif. Apalagi dengan teknologi HP yang begitu mudah dibuat oleh siapapun untuk mengekspresikan, terutama kaum milenial, dengan secara psikologis sedang mencari jati dirinya. Akhirnya mereka karena kebodohannya melakukan tindakan-tindakan yang justru menghina dan menistakan agama, seperti melakukan sholat dengan berjoget, dengan diiringi oleh aplikasi TikTok. Plesetan lagu Aisyah pun diplesetkan dengan kata-kata yang tidak senonoh. Banyak sekali. Ada kasus anjing masuk masjid, ada yang menghina dengan cara konon katanya karya sastra, diungkapkan dengan kata-kata puisi, menghina azan, menghina jilbab, katanya lebih baik daripada konde dan seterusnya. Azan lebih baik daripada azan, tidak lebih baik dari kidung tradisional dan seterusnya. Bahkan pelecehan-pelecehan ini di acara-acara resmi pun dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai tokoh, mengatakan bahwa ulama adalah para peramal akhirat, masa depan. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan. Pendek kata, penistaan agama ini dilakukan oleh anak muda, milenial, sampai kepada yang menyebut dirinya sebagai tokoh pun tidak segan-segan menistakan agama. Penyebabnya apa? Tidak lain adalah karena jahiliyah, kejahilan mereka, kebodohan mereka. Boleh jadi mereka adalah muslim-muslimah, tapi karena kebodohannya jauh dari tuntunan ajaran Islam, sehingga mereka dengan mudah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Lalu penyebab keduanya adalah karena penegakan hukum yang tidak adil, tidak jera. Padahal filsafat hukum adalah pempenjaraan adalah sebagai efek jera. Ya memang begitulah para pemirsa, kondisi saat ini kita sama-sama prihatin ya, menyikapi penistaan agama bukan hari semakin baik tapi semakin merebak. Ini adalah keprihatinan kita. Lalu mengapa ada yang diproses secara hukum? Kita apresiasi kepada aparat kepolisian yang dengan sigap agar tidak terjadi penghakiman, lalu mereka diadili, ditangkap, diproses secara hukum. Ada juga yang lepas di SP3, tidak diproses secara hukum. Padahal kita menganut
falsafah hukum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi kita juga memberikan guidance, pasal 27 ayat 1, segala warga negara Indonesia berkedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pendek kata, secara normatif konstitusional sudah diatur bahwa hendaknya dilakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pelanggaran hukum, sehingga tertib di masyarakat terjadi, kedamaian terjadi, saling toleransi, saling menghargai satu sama lain terjadi. Oleh karena itu, Al-Fakir ingin sekali menyampaikan bahwa hal ini tidak boleh diteruskan, dibiarkan. Kita rakyat Indonesia mesti bersuara, bersikap, menyuarakan. Walaupun kadang-kadang memiliki implikasi resiko. Qulil haq walau kana muran. Katakanlah walaupun pahit. Saya senang sekali penonton malam ini cukup banyak. Pak Ritoa, Pak Aslihan Basri, Ibu Lia Solihah, jazakallah khair atas partisipasi Anda menyaksikan acara kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini memberikan keberkahan hidup, keberkahan ilmu, keberkahan harta yang kita miliki untuk berbagi pada sesama. Apa yang kita miliki adalah dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam ini kita bersuara dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, kalimat hak. Walaupun kadang-kadang pahit kalimat hak itu. Qulil haq walau kana muran, walaupun terdengar pahit, tapi adalah demi kemaslahatan yang lebih besar. Lalu bagaimana kedudukannya dalam konstitusi kita? Bahwa pelaku penghina itu agar jerak. Konstitusi kita sudah mengatur. Lalu hukum dan perundang-undangan kita sudah sangat-sangat jelas dalam kitab Undang Hukum Pidana pasal 156A, setiap warga, setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun, maka ini adalah pelanggaran. Saya menyapa Pak Ahmad Fauzi, jazakallah, Pak Ahmad Fauzi, Pak Ustadz Ghazali, Bang Igo. Apa kabar Bang Igo? Jazakallah khair sudah menyaksikan acara kita. Jadi hukum perundang-undangan sudah mengatur bahwa pelaku penodaan agama dipenjara selama-lamanya 5 tahun. Tapi memang apa yang terjadi seperti penodaan agama yang sangat-sangat monumental itu, yang kita berkumpul ya di Monas, hanya dihukum 2 tahun, dan itu pun tidak dipenjara selayaknya narapidana, tapi hanya dititipkan, entah dititipkan di mana kita wallahu alam. Jadi memang norma-norma hukumnya sudah ada, tapi pada tataran implementasi yang berat memang. Ini adalah pelajaran berharga buat kita rakyat Indonesia. Lain waktu jangan salah pilih agar keadilan benar-benar ditegakkan. Bukan hanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hal ini, dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pun mengatur supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, penghinaan, penodaan. Itu diatur pasal 27 ayat 3 misalnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,
mentransmisi, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi memang hukum dan perundang-undangannya, aturannya sudah ada, tapi lagi-lagi penerapannya yang memang agak sulit. Ada yang diproses, ada yang tidak diproses. Yang diproses biasanya adalah pihak-pihak yang dianggap tanda kutip bersalah karena berbeda pandangan politik. Yang tidak diproses biasanya dipandang benar karena dianggap pendukung koalisi tertentu. Ketidakadilan ini hanya akan melahirkan distrust di masyarakat, justru merugikan negara, tidak menguntungkan. Akhirnya masyarakat saling curiga satu sama lain. Wallahualam, entah sampai kapan kondisi seperti ini terus terjadi. Maka kami mengapresiasi kepada aparat pemerintah, terutama kepolisian, yang dengan sigap ketika ada penodaan agama, begitu dilaporkan langsung diproses, ditangkap. Karena memang demi keselamatan yang bersangkutan juga, agar tidak diadili secara massal oleh masyarakat. Sebab kalau masyarakat menghakimi, taruhannya nyawa. Sedangkan kalau diproses secara hukum paling lama 4 tahun, itu pun paling lama. Jadi sebenarnya penegakan hukum adalah untuk menyelamatkan pelaku juga, agar tidak diadili secara massal. Para pemirsa, saya menyapa juga Pak Ustadz Muhammad Hashim. Jazakallah khair Pak Ustadz, Anda sudah ikut partisipasi. Pak Sardan, jazakallah khair. Terima kasih Pak. Insya Allah kita setiap malam silaturahim melalui media sosial ini dalam rangka untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Tema-tema pun Anda boleh menyampaikan kepada kita supaya tema itu kita bahas sama-sama. Pemirsa sahabat dakwah Al-Mukarramah, segmen yang kedua adalah penistaan agama menurut syariat Islam. Bagaimana sebenarnya duduk masalahnya menurut syariat Islam? Berbicara tentang penodaan agama ini, sejak Rasulullah SAW, beliau begitu mendapatkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu ya Rasulullah. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pada tahapan yang pertama, dakwah Rasulullah secara sirri di rumah Arqam bin Abil Arqam, belum ada riak-riak penolakan, penghinaan, perlawanan. Tapi begitu fasda' bima tu'maru, kata Allah, sampaikan secara terang-terangan, mulailah konsekuensi dakwah Rasulullah mendapatkan perlawanan. Bukan hanya penghinaan, tetapi mendapatkan perlawanan secara fisik. Dituduh gila, dituduh majnun, dituduh tukang sihir, diusir, bahkan terakhir adalah diancam dibunuh. Ya itulah sunnatullah dakwah seperti itu. Maka tidak aneh kalau dakwah berlumuran dengan resiko-resiko. Dakwah itu nggak harus dengan bertaburan bunga-bunga, karpet yang empuk, wangi, dijemput transportasi yang mobil yang mewah, disambut dengan bak pahlawan. Bagaimana dakwah Rasulullah dahulu? Masya Allah, luar biasa. Para ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in berdakwah itu adalah penuh resiko. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat dakwah Al-Mukarramah. Lalu
setelah kita tahu bahwa profil orang-orang yang menolak atau orang-orang yang menistakan agama pada awal-awal zaman Rasulullah adalah orang-orang kafir, setelah Islam disambut banyak pengikutnya, ternyata dihina juga, dicaci maki di belakang Rasulullah oleh orang-orang munafik. Kita baca dalam surah Al-Baqarah, itu terkenal sekali ya, sifat orang munafik. Di depan baik, tapi di belakang mereka membicarakan aib keburukan kita. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu kalau berjumpa dengan kita bermuka manis, mengatakan saya pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada koalisi mereka, mereka pun mengatakan ikut kepada koalisi mereka, paham mereka, ideologi mereka. Qalu inna ma'akum, kata mereka. Orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan kita bilang qalu amanna. Ketika mereka kembali kepada koalisi setan, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami pun ikut bersamamu wahai pemimpin-pemimpin koalisi. Innama nahnu mustahzi'un. Nah ini mereka, orang-orang munafik ini berkata bahwa kami hanya berolok-olok. Jadi menistakan, menghina Islam itu adalah pekerjaan orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah Al-Mukarramah, saya juga sambil menyapa Pak Sardan Hanja, jazakallah khair. Pak Hamdan, Pak Ustadz Muhammad Hashim, jazakallah. Ustadz Igo, jazakallah khair. Kemudian Ibu Mala, ya. Ibu Mala, jazakallah khair Ibu atas partisipasinya menyaksikan acara kita. Lalu siapa lagi profil mereka yang sering menghina? Adalah orang-orang fasik, mujrimun, orang-orang yang senang melakukan dosa. Menghina agama adalah sifat tercela, ya. Melekat pada orang-orang kafir dan munafik serta para penentang Rasul, sehingga Allah mencela dan mengkafirkan mereka karena sifat mereka yang mujrimin, menolak, zalim terhadap Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam firman Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim, mereka dahulunya waktu di dunia adalah mentertawakan orang-orang beriman. Jadi memang orang-orang yang mentertawakan orang-orang muslim, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sejatinya mereka adalah para pendosa. Mereka tidak sadar kalau mereka muslim, sebenarnya menghina Islam adalah termasuk pembatal Islam. Bagaimana Allah ya, dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah 5 ayat 50 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanakum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf Allah kepada Rasulullah karena kamu kafir sesudah beriman. Qad kafartum ba'da imanakum. Ini adalah peringatan buat kita. Jangan bermain-main dengan penghinaan. Walaupun mungkin sedang sendagurau, bercanda, sholat bercanda, bernyanyi, ya, plesetkan syair-syair yang seharusnya menjaga kesucian Ummul Mukminin, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, diplesetkan dengan lagu-lagu yang tidak senonoh. Nauzubillah. Oleh karena itu,
mengapa penghinaan dan penodaan agama itu terkadang juga terlontar dari mulut-mulut orang yang mengaku beriman. Ini karena kejahilan mereka. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innar rajul la yatakallamu bil kalimah ma yara biha ba'sa yahwi biha finnar sab'ina kharifa. Sungguh seorang yang berbicara satu kalimat yang dipandang biasa saja, itu membuatnya ia masuk neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik, 70 tahun, Masya Allah. Jadi memang harus berhati-hati dalam hal agama kita, dalam hal-hal yang sakral. Lalu karena waktu yang terbatas, saya sambil menyapa Pak Sar dan Hamzah. Ada lagi Ibu Mala, jazakallah khair. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, pertama, kita sebagai mukmin harus punya keyakinan. Kita tidak boleh menghina agama lain. Cukup diyakini dalam hati kita. Ini adalah akidah kita, bahwa orang lain adalah menurut Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Cukup di hati kita bahwa mereka adalah ahli kitab, kaum musyrikin. Mereka kelak dimasukkan Allah dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Ini adalah ungkapan Allah kepada kaum muslimin bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Tetapi kalimat ini tidak boleh dilontarkan untuk mereka. Ini cukup diyakini dalam hati kita. Dan kita memang harus meyakini bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu, jangan jadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai pelindung kita, pemimpin kita. Nauzubillah. Karena Allah sudah mengingatkan. Tetapi konteks ini adalah bukan untuk menghina mereka. Cukup hanya di hati sebagai akidah keyakinan kita. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita. Kita dilarang untuk menghina agama lain, Tuhan agama lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummati amaluhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki-maki sembahan-sembahan mereka, sembahan-sembahan selain Allah. Kita tidak boleh menghina Tuhan agama lain. Mengapa? Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi kita umat Islam diajarkan untuk tidak boleh menghina agama Tuhan mereka. Tidak boleh. Itulah indahnya Islam. Lalu apakah boleh umat Islam kerjasama dengan mereka dalam muamalah? Boleh, tidak ada larangan. Kita bekerjasama, muamalah, transaksi jual beli, hutang piutang, gadai, kerjasama ya, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, dalam hal muamalah kita boleh, dibolehkan, karena memang itu adalah manusiawi dan fitrah. Kita adalah mengakui pluralitas, bahwa manusia memang ditakdirkan berbeda-beda, berbangsa, bersuku-suku, beragama yang berbeda-beda. Yang tidak boleh adalah pluralisme, mengakui persamaan keyakinan, tidak boleh. Pluralitas adalah hal yang niscaya, yang memang realitas kita adalah berbeda-beda, berbangsa, bersuku, beragama yang berbeda-beda. Rambunya adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, selesai. Lalu apa sikap kita terhadap mereka yang menghina, mengolok-olok kita, mengolok-olok Allah dan Rasulnya?
Kata Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatina fa'arid anhum. Kata Allah, apabila kamu melihat orang-orang yang berolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Itulah perintahnya, tinggalkan, jauhi. Jadi memang sahabat dakwah Al-Mukarramah, Islam ajarannya adalah humanisme, humanis, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, universal. Karena memang menganut prinsip kesetaraan, menganut prinsip keadilan, menganut prinsip kemanusiaan, persamaan hak. Yang membedakan manusia satu sama lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila malikum walakin innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itulah indahnya Islam. Allah tidak melihat rupamu, bangsamu, keturunanmu, asal usulmu, nasabmu. Allah tidak melihat status sosialmu, hartamu, followermu. Tidak, yang Allah lihat adalah akramakum indallahi atqakum, ketakwaan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan sanggup menjauhi larangan Allah. Itulah takwa. Dan orang-orang yang bertakwa inilah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penodaan agama adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. Bila perlu kalau kita melihat, kita laporkan. Tidak boleh kita menghakimi sendiri. Kita berbangsa dan bernegara mengakui adanya hukum, konstitusi yang berlaku. Oleh karena itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib untuk memproses hukum secara adil. Yang kedua, Islam sudah memberikan rambu-rambu yang lengkap, yang jelas. Oleh karena itu tidak ada dasar buat kita untuk menghina agama lain. Jika ada seorang muslim yang menghina agama lain, jelas mereka adalah jahil, bodoh, tidak mengerti tentang tuntunan syariat Islam. Saya rasa demikian. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khair kepada para sahabat dakwah Al-Mukarramah atas perhatiannya ikut menyaksikan tayangan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok malam dengan tema yang berbeda. Acara ini didukung oleh Badan Wakaf Darul Quran Al-Mukarramah, sebuah lembaga yayasan bergerak di bidang pendidikan yang insya Allah setelah terkumpul wakaf dan donasi, kita saatnya nanti akan mendirikan sebuah lembaga pesantren tahfidzul Quran di daerah Puncak Cipanas, Jawa Barat, Cianjur. Oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak kaum muslimin di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita, perbanyak amal ibadah kita. Yang berkelebihan rezeki, mari kita salurkan bantuan sembako kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi di suasana COVID-19 ini, banyak saudara kita, tetangga kita yang masih kesulitan makan hidup. Oleh karena itu kami menghimbau untuk mari kita bantu mereka. Yang berkelebihan harta, kami dengan senang hati menerima amanah Anda menerima wakaf. Insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kita ajal tiba, insya Allah ya, sebagai bekal akhirat kita. Karena memang harta itu sebaiknya kita jadikan 3 poin. Pertama adalah harta sebagai bekal sehari-hari kita ya, makan, bekerja, modal usaha ya, 30% kita habiskan untuk kebutuhan sehari-hari.
untuk modal sehari-hari. 30% kemudian adalah kita siapkan untuk ahli waris kita jika kita meninggal dunia, karena mereka adalah berhak. Jangan sampai meninggalkan ahli waris yang memiliki hutang, lemah, fakir, miskin. Nauzubillah. Oleh karena itu kita siapkan mereka ilmu, harta minimal 30%. 30% yang lain adalah harta kita gunakan untuk bekal akhirat kita, untuk ibadah haji, umroh, sedekah, amal jariah, wakaf. Karena bekal itulah yang akan kita bawa mati. Harta itulah yang akan kita bawa mati. Adapun rezeki yang lain yang dimakan habis hanya untuk konsumsi perut, yang dipakai lapuk habis rusak hanya sebatas yang kita pakai. Rumah habis selesai, kita meninggal diberikan kepada ahli waris. Yang dibawa kekal adalah sedekah jariah, yaitu wakaf. Oleh karena itu kami mengajak para pemirsa sahabat Dakwah Al-Mukarramah, mari kita jadikan 30% aset kita untuk bekal akhirat kita. Silakan dimanapun Anda memberikan wakaf, tidak hanya kepada lembaga kami, banyak lembaga-lembaga, masjid, musola yang terdekat di lingkungan kita, pesantren, yatim piatu, ya. Dan kami pun salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tahfidzul Quran, bersedia menerima wakaf Anda. Demikian mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.